Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini menyajikan bagian pertama wacana tentang komunitas Kristiani yang memiliki kata kunci anak-anak kecil. Yang kecil bukan hanya anak-anak, tetapi juga orang-orang miskin, orang-orang yang tidak penting dalam masyarakat dan komunitas, dan juga anak-anak. Yesus meminta agar anak-anak kecil ini selalu menjadi pusat perhatian komunitas Kristiani, karena Bapa di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak kecil ini hilang. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan para murid memunculkan ajaran Yesus. Para murid ingin mengetahui siapa yang lebih besar dalam kerajaan surga. Fakta sederhana dari pertanyaan ini mengungkapkan bahwa mereka tidak mengerti apa-apa, atau pengertian mereka sangatlah minim tentang pesan Yesus. Seluruh wacana tentang komunitas Kristiani diberikan untuk membuat mereka mengerti bahwa di antara para pengikut Yesus harus ada semangat pelayanan, pemberian diri, pengampunan, rekonsiliasi, dan cinta cuma-cuma tanpa mencari kepentingan diri sendiri atau kemajuan diri sendiri. Kriteria mendasar adalah yang kecil dan yang lebih besar. Para murid meminta sebuah kriteria untuk dapat mengukur pentingnya orang-orang dalam komunitas Kristiani. Siapakah yang lebih besar dalam kerajaan surga? Yesus menjawab bahwa yang lebih besar adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil memang tidak memegang peranan penting secara sosial. Mereka bukan milik dunia yang kuat. Para murid harus menjadi anak-anak. Alih-alih tumbuh kepada ketinggian, mereka haruslah tumbuh ke bawah dan menuju ke pinggiran, ke tempat tinggal orang miskin dan anak kecil. Dengan cara ini mereka akan menjadi lebih besar dalam kerajaan surga. Alasannya adalah sebagai berikut. Siapapun yang menerima salah satu dari yang kecil ini menerima aku. Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan mereka. Kasih Yesus kepada anak-anak kecil tidak dapat dijelaskan. Anak-anak tidak memiliki kelebihan. Saudara-saudari, jangan menganggap rendah dan menyesatkan anak kecil. Menganggap rendah dan menyesatkan anak-anak kecil menjadi penyebab mereka kehilangan iman kepada Tuhan dan meninggalkan komunitas Kristiani. Matius menyimpan perkataan Yesus yang sangat keras.
Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan kemudian dibuang ke laut. Hal ini pertanda bahwa saat itu banyak anak kecil yang tidak lagi mengidentifikasikan dirinya dengan masyarakat dan mencari perlindungan lain. Bagaimanapun, kita tidak dapat membiarkan anak-anak kecil merasa terpinggirkan dalam komunitas kita. Karena dalam hal ini, komunitas tidak akan menjadi tanda kerajaan Allah. Malaikat kecil melihat wajah Bapa. Yesus mengingat Mazmur 91. Anak-anak kecil menjadikan Yahweh sebagai perlindungan mereka dan menjadikan yang paling tinggi sebagai benteng mereka. Dan karena ini, tidak ada bencana yang dapat menimpamu, tidak ada tulah yang mendekati tendamu. Dia telah memberi perintah kepada malaikat tentang kamu untuk menjagamu kemanapun kamu pergi. Mereka akan menggendongmu jika kamu tersandung batu. Saudara-saudari, perumpamaan tentang 100 ekor domba. Menurut Lukas, perumpamaan ini mengungkapkan sukacita Allah atas pertobatan seorang pendosa. Menurut Matius, terungkap bahwa Bapa tidak ingin satupun dari anak kecil itu hilang. Dengan kata lain, anak-anak kecil harus menjadi prioritas pastoral komunitas gereja. Mereka harus menjadi pusat perhatian semua orang. Kasih kepada yang kecil dan yang disingkirkan haruslah menjadi poros komunitas orang-orang yang ingin mengikuti Yesus. Karena dengan demikian, komunitas Kristiani menjadi bukti kasih Allah yang cuma-cuma yang menerima semua orang. Saudara-saudari, siapakah orang termiskin di lingkungan kita? Apakah mereka berpartisipasi dalam komunitas kita? Apakah mereka merasa betah? Atau sebaliknya, karena mereka menarik diri. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam